Saat para peserta kembali ke asrama, lagi-lagi mereka dibuat terkejut karena Miyun sudah berada di sana. Ia berhasil selamat tanpa melalui permainan keempat. Ia berkata para penjaga menyebutnya sebagai anak buangan, yang ditinggal bermain oleh teman-temannya karena tidak memiliki pasangan. Kini tersisa 17 peserta yang masih hidup, dan total hadiah sudah terakumulasi menjadi 43,9 miliar won, atau setara dengan 534 miliar rupiah. Di tempat lain, frontman menyadari jika seseorang telah menyusup ke dalam ruangannya. Namun saat itu bertepatan dengan kedatangan para tamu VIP, yang juga para penyokong dana. Ia lalu memutuskan untuk mengabaikan terlebih dulu masalah tersebut, dan menyambut para tamu VIP terlebih dulu. It is a true honor to welcome you. Keesokan paginya, seorang pria yang sebelumnya berpasangan dengan istrinya ditemukan tewas tergantung. Ia melakukan hal tersebut karena merasa bersalah pada sang istri. Kini tersisa 16 peserta, dengan total hadiah 44 miliar won, atau setara dengan 536 miliar rupiah. Sebelum permainan kelima dimulai, para peserta diminta memilih salah satu angka yang tersedia dari 1 sampai 16. Gi-hun sendiri menjadi salah satu peserta yang memilih terakhir. Saat itu hanya tersisa nomor 1 dan 16. Awalnya Gi-hun akan memilih nomor 1, sampai kemudian seorang peserta datang dan memohon untuk memberikan nomor tersebut padanya. Gi-hun yang tak tega kemudian memberikannya, dan dengan terpaksa ia mengambil nomor urut terakhir, yaitu 16. Di permainan kelima ini, mereka ternyata diminta menyeberangi jembatan kaca. Di sana tersedia 2 pijakan. Satu terbuat dari kaca keras yang mampu menopang bobot 2 orang. Dan satu lagi terbuat dari kaca biasa yang akan langsung pecah, walau hanya diinjak oleh 1 orang saja. Dan jika sampai salah memilih, mereka akan langsung terjun bebas dari ketinggian. Dan waktu yang diberikan hanya selama 15 menit untuk menyelesaikan tantangan tersebut. Saat para peserta mempertaruhkan hidup mereka pada sebuah pijakan kaca, tanpa mereka ketahui beberapa orang malah terlihat gembira saat menyaksikan hal tersebut dari balik layar. Satu persatu peserta yang berada di barisan depan mulai berguguran, yang tentunya menjadi sebuah tekanan besar bagi peserta lainnya. Mereka bahkan sampai tak berani melangkah, namun karena mereka juga harus berpacu dengan waktu, peserta yang berada di barisan belakang terpaksa mendorong orang-orang yang tak mau melangkah. Lalu saat Doksu berada di barisan terdepan, ia melakukan hal yang sama. Ia tidak akan melangkah sampai ada seseorang yang bersedia menggantikannya untuk membuka jalan. Doksu sendiri salah satu peserta terkuat, jadi akan terlalu beresiko jika harus memaksa bertarung. Minyu yang tak tahan lalu mendorong seorang peserta yang berada di depannya, yang hampir berhasil menjatuhkan Doksu. Tapi karena usaha tersebut gagal, Minyu yang tak memiliki pilihan lain bersedia menggantikannya untuk membuka jalan. Doksu yang percaya membiarkan Minyu berdiri pada pijakan yang sama, dan tanpa diduga Minyu malah memeluk Doksu dengan erat. Ia berkata akan memenuhi janjinya dulu, yaitu membunuh Doksu karena telah mengkhianatinya. Dan tanpa pikir panjang, Minyu langsung menjatuhkan diri dengan membawa Doksu bersamanya. Di akhir permainan tersisa 4 orang peserta, termasuk Sang-woo, Se-byok, dan Gi-hun. Beruntung saat itu orang yang berada di barisan terdepan dapat membedakan kaca keras dan kaca biasa, hanya dengan melihat lapisan warnanya. Ia juga berkata kaca keras memiliki suara yang lebih nyaring jika diketuk. Frontman yang mengetahui hal tersebut lalu mematikan sebagian lampu, agar para peserta tak dapat melihat warna dari lapisan kaca. Saat itu padahal hanya tersisa 1 pijakan. Ia lalu menggunakan cara kedua. Dengan kelereng yang diberikan Gi-hun, ia coba membedakan suara kaca. Namun karena hanya ada 1 kelereng, ia tak dapat membedakan yang satunya lagi. Sang-woo yang khawatir karena waktu terus berjalan, kemudian melangkah dan mendorong pria tersebut. Sang-woo, Se-byok, dan Gi-hun berhasil mencapai ujung jembatan, dan tak lama setelah waktu benar-benar habis, seluruh kaca meledak, dan serpihan kaca tersebut sempat melukai ketiganya.
Di tempat lain, Junho memanfaatkan waktu tersebut untuk melarikan diri, dan cara satu-satunya adalah dengan menggunakan perlengkapan selam yang sebelumnya ia temukan. Usai pertandingan kelima, Gi-hun tampak marah pada Sang-woo karena telah mendorong orang yang telah membantu mereka. Namun Sang-woo sama sekali tidak menyesali perbuatannya. Di tengah-tengah perdebatan, beberapa orang penjaga kembali datang. Di sana mereka membawa hadiah sebagai ucapan selamat untuk masing-masing peserta. Scene kemudian berpindah di mana Sae-byok ternyata mengalami luka yang cukup parah akibat serpian kaca sebelumnya. Kotak hadiah yang sebelumnya dibawa oleh para penjaga ternyata berisi pakaian, dan hadiah utama dari permainan kelima adalah sebuah makan malam mewah. Lalu setelah ketiga peserta selesai menyantap makanan mereka, para penjaga sengaja meninggalkan sebuah pisau untuk masing-masing peserta. Malam harinya saat tiba waktu beristirahat, tak satupun dari mereka yang berani tertidur. Sadar jika ada sesuatu yang tak beres dengan Sae-byok, Gi-hun kemudian menghampirinya. Namun Sae-byok berdalih jika ia baik-baik saja. Mereka kemudian berbincang tentang apa yang akan mereka lakukan dengan uang hadiah yang begitu banyak. Sae-byok kemudian meminta Gi-hun untuk berjanji. Siapa saja yang berhasil keluar dari tempat tersebut hidup-hidup akan membantu menjaga keluarga mereka. Gi-hun yang melihat Sang-woo tak sengaja tertidur sempat berniat membunuhnya. Namun saat itu Sae-byok menghentikannya, karena Sae-byok yakin Gi-hun adalah orang baik-baik. Lalu saat Gi-hun berbalik, Sae-byok sudah terlihat tak berdaya. Saat itu Gi-hun mendapati jika Sae-byok mengalami luka yang cukup parah dan kehilangan banyak darah. Gi-hun yang khawatir berteriak-teriak sambil menggedor-gedor pintu ruangan untuk meminta bantuan. Lalu saat pintu terbuka, para penjaga terlihat membawa masuk sebuah peti mati, yang sontak membuat Gi-hun kaget. Saat itu, Sang-woo ternyata sudah berdiri di samping Sae-byok. Gi-hun bergegas berlari dan saat dihampiri, tubuh Sae-byok sudah berlumuran darah, dengan luka sayatan di lehernya. Gi-hun yang marah sempat berusaha menyerang Sang-woo, namun saat itu para penjaga menghentikannya. Kini ia hanya dapat menangis saat melihat tubuh Sae-byok dimasukkan ke dalam peti mati. Di tempat lain, Junho kembali terjebak di sebuah pulau terpencil. Tanpa ia sadari, frontman telah berhasil melacak keberadaannya. Junho sendiri sempat berusaha pergi, sampai kemudian beberapa orang bertopeng berhasil menyudutkannya di tepian jurang. Junho sempat berkata jika ia telah mengirimkan bukti-bukti kejahatan mereka. Namun, frontman meragukan hal tersebut. Karena di pulau terpencil seperti ini, tak mungkin Junho bisa mendapatkan sinyal. Junho yang mulai terdesak sempat menembak bahu frontman. Sampai kemudian frontman menunjukkan wajah aslinya yang ternyata adalah In-ho, orang yang Junho cari. In-ho sempat meminta Junho untuk ikut dengannya. Namun karena Junho menolak, ia kemudian menembak bahu Junho sampai terjatuh dari atas tebing. Pada permainan ke-6 yang juga permainan terakhir, Gi-hun harus berhadapan dengan Sang-woo. Dan game yang harus mereka mainkan bernama Cumi-Cumi, salah satu permainan anak-anak yang sering dimainkan di Korea Selatan. Peraturan permainan cukup sederhana. Pertama, penyerang harus berhasil melewati pertahanan dan menginjak kepala Cumi-Cumi untuk menang. Kedua, penjaga harus mendorong penyerang keluar dari gambar untuk menang. Dan ketiga, jika salah satu dari mereka tidak dapat melanjutkan permainan, orang yang masih bertahan akan dianggap sebagai pemenang. Saat permainan baru saja dimulai, hujan lebat tiba-tiba saja turun. Dan di tengah-tengah permainan, mereka kembali terlibat perdebatan perihal kematian Sae-byok. Dan hal tersebut seketika mengubah suasana permainan seperti pertarungan bebas. Keduanya terlihat saling bertukar pukulan. Sampai pada akhirnya, Sang-woo berhasil melukai Gi-hun dengan pisau yang berhasil ia raih. Gi-hun yang terlihat mulai tak berdaya, nyaris saja dihabisi oleh Sang-woo. Beruntung saat itu Gi-hun masih sanggup menahannya, yang kemudian membalikan keadaan. Saat kemenangan sudah berada di depan mata, Gi-hun yang tak sampai hati jika harus menyaksikan sahabatnya tewas hanya karena uang,
sempat berniat menghentikan permainan dan membawa Sangwoo pulang. Namun tiba-tiba Sangwoo kembali meraih sebuah pisau dan menusuk lehernya sendiri. Dan sebelum tewas, Sangwoo sempat berpesan untuk selalu menjaga ibunya. Setelah permainan selesai, Gi-hun dibuang begitu saja di pinggir jalan, dengan kartu ATM yang dimasukkan ke dalam mulutnya. Saat dicek, ATM tersebut berisi 45,6 miliar won, atau setara dengan 555 miliar rupiah, sesuai dengan hadiah yang dijanjikan. Lalu saat kembali ke rumah, ia mendapati jika sang ibu telah meninggal dunia. Satu tahun kemudian, Gi-hun yang terlihat berantakan menghadiri undangan dari seorang manajer bank. Di sana, si manajer bertanya perihal uang yang sudah lama tersimpan di banknya, tapi tak pernah Gi-hun sentuh sama sekali. Ia juga ingin Gi-hun bergabung menjadi nasabah VIP, tapi Gi-hun sama sekali tak menanggapi hal tersebut. Dan sebelum pergi, Gi-hun malah meminta si manajer untuk meminjaminya uang sebesar 10.000 won. Scene kemudian berpindah di mana Gi-hun yang terlihat putus asa sedang merenung di pinggir sungai. Sampai kemudian seorang wanita penjual bunga muncul dan meminta Gi-hun untuk membelinya. Setelah mendapatkan uang, satu tangkai bunga ia letakkan di samping Gi-hun. Di dalam bunga tersebut terdapat sebuah kartu nama yang sama persis dengan undangan Squid Game. Di sana juga tertulis sebuah pesan yang memintanya datang ke sebuah tempat. Dan anehnya pesan tersebut berasal dari kakek Ilnam. Gi-hun kemudian mendatangi tempat yang dimaksud, dan betapa terkejutnya ia karena orang yang berada di hadapannya benar-benar kakek Ilnam. Di sana, Gi-hun mulai menyadari jika orang di balik permainan Squid Game adalah kakek Ilnam. Di bawah kendali amarah, Gi-hun nyaris membunuh kakek Ilnam. Tapi jika hal tersebut ia lakukan, ia tidak akan mendapat jawaban dari semua pertanyaannya selama ini. Kakek Ilnam bersedia menjawab semua pertanyaan hanya jika Gi-hun mau bermain dengannya. Di luar terlihat seorang pria mabuk tergeletak di pinggir jalan. Jika sampai tengah malam tak ada yang membantunya, kakek Ilnam menang dan berhak mengambil apapun dari Gi-hun. Tapi jika ada orang yang membantu, Gi-hun yang akan menang dan ia akan membunuh kakek Ilnam sebagai imbalannya. Sambil menunggu, kakek Ilnam mulai menjawab seluruh rasa penasaran Gi-hun. Dan alasan kakek Ilnam merancang permainan Squid Game hanya untuk mengusir rasa bosan, sembari bersenang-senang dengan orang-orang yang memiliki terlalu banyak uang. Ia juga ingin mengenang kembali masa kecilnya, dan mendapatkan kesenangan yang tak mungkin ia dapatkan dari bangku penonton. Dan karena hal tersebutlah ia turun langsung dalam permainan. Lalu tepat pada pukul 12 malam, seorang polisi datang membantu si pria mabuk, bersamaan dengan kematian kakek Ilnam yang disebabkan oleh penyakitnya. Di akhir film, Gi-hun terlihat mengubah gaya rambutnya dan pergi menemui adik Sae-byok di panti asuhan. Ia kemudian menitipkan adik Sae-byok pada ibu Sang-woo. Gi-hun juga meninggalkan sebuah koper besar, dan koper tersebut ternyata berisi penuh uang, dan di dalamnya terdapat sebuah pesan jika uang tersebut milik Sang-woo yang pernah Gi-hun pinjam. Gi-hun sendiri sebenarnya berniat menemui putrinya yang kini berada di Amerika. Tapi saat tiba di stasiun, ia tak sengaja melihat sosok pria yang dulu memberikannya undangan Squid Game. Ia sempat coba mengejar namun gagal. Gi-hun kemudian merebut kartu nama Squid Game dari seorang pria dan memintanya untuk tidak ikut serta. Lalu saat tiba di bandara, Gi-hun yang masih penasaran coba menghubungi nomor yang tertera di balik kartu. Ia bertekad membongkar siapa saja orang yang berada di balik permainan Squid Game dan mengurungkan niatnya untuk pergi menemui putrinya. Oke, sekian dulu ulasan kita hari ini. Mudah-mudahan bisa menghibur bahan kalian. Kalau kalian punya saran atau film yang ingin kalian dengar ulasannya, bisa komen di bawah. Terima kasih.